Halo dulur pajak, berjumpa kembali di podcast Kanwil DJP Jawa Timur 2. Nah, kali ini kita akan membahas hal dasar ya. Mungkin semua orang sudah tahu, tapi mungkin masih ada beberapa orang yang masih belum tahu, yaitu tentang arti pajak. Nah, kalau selama ini mungkin pada podcast kita yang sebelumnya kita mengundang narasumber yang memang sudah senior di bidangnya, yang usia udah cukup senior lah gitu ya, sudah dewasa, dan mungkin teman-teman dulur pajak itu sudah pernah mendengar tentang pajak itu dari media sosial. Nah, kali ini saya mengundang narasumber yang lebih muda ya, lebih fresh, yaitu seorang mahasiswi ya. Kita sambut Andrina Salsadivani. Halo, apa kabar Andrisa? Andrina, salah ya. Andrisa ya. Iya, baik Mas Arif. Oh iya, ini panggilannya apa nih? Panjang kali. Nah, Andrisa Salsadivani. Panggilannya apa nih? Sasa, panggilannya Sasa ya. Iya. Oh iya, memang cocok sekali dengan orangnya Sasa gitu ya. Iya. Oke, Sasa gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat Mas. Sasa ini dari mana ya? Maksudnya dari universitas apa? Halo, dulur-dulur pajak di rumah. Salam kenal. Saya Sasa, saya dari Universitas Airlangga. UNER ya, Universitas Iya, Airlangga. UNER. Itu yang disapa yang di rumah aja tuh, yang lain nggak disapa. Oke, lanjut ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya spill tadi di depan, bahwa kita akan membahas tentang hal dasar saja, tentang pajak. Kita pengen mendengar nih, pajak itu dari sisi atau dari POV dari seorang mahasiswa. Menurut Sasa, yang Sasa ketahui, pajak itu apa sih? Pajak ya Mas ya. Jadi sepengetahuan saya nih, pajak itu secara sederhana adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, menariknya nih, pajak itu sangat berhubungan gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur, kemudian untuk biaya pendidikan, kemudian kesehatan, dan masih banyak lainnya. Oke, jadi memang banyak manfaatnya sebenarnya, sangat berhubungan. Tapi emang menurut Sasa pajak itu khusus hanya untuk orang dewasa saja atau seperti apa? Oh, enggak. Jadi pajak itu bukan cuma untuk orang dewasa saja atau mungkin orang yang udah bekerja aja, tapi justru malahan pajak ini sangat berhubungan langsung gitu sebagai kita sebagai mahasiswa. Misalnya nih, ada dana untuk kampus kita, kemudian subsidi pendidikan. Nah, mungkin kalau mahasiswa itu familiarnya beasiswa gitu ya. Benar. Salah satu contohnya itu seperti beasiswa KIPK. Nah, itu sumbernya dari pajak, teman-teman. Dari pajak ya. Sama juga mungkin kemarin pas COVID dapat vaksin gitu ya. Nah, itu juga. Vaksinnya kan tidak memandang Anda udah bayar pajak atau belum gitu kan. Semuanya pasti dapat gitu ya. Benar. Tapi pertanyaannya lagi nih, banyak nanya saya, namanya juga host gitu ya. Pertanyaannya adalah, sebagai mahasiswa nih, kontribusi apa sih yang bisa diberikan dalam misal pajak ini? Kan biasanya mahasiswa tuh masih sekolah gitu ya, masih kuliah. Ya ada juga sih yang beberapa yang sudah bekerja, tapi biasanya apa sih yang bisa diberikan dari mahasiswa dari kontribusi di dalam perpajakan? Sebenarnya tentunya langkah pertama itu kita harus jadi mahasiswa atau warga negara Indonesia yang taat sama pajak gitu, Mas. Gimana itu? Nah, meskipun kita masih belum bisa berkontribusi secara langsung, membayar pajak secara langsung karena kita masih belum bekerja, itu kita bisa terlibat gitu dengan salah satu caranya adalah memahami bagaimana pajak dan mengenal bagaimana cara kerjanya gitu. Terus bagaimana caranya itu mengenal pajak dan memahami cara kerjanya menurut Sasa? Jadi itu tadi ya Mas, meskipun kita masih belum bekerja, kemudian belum punya penghasilan yang tetap, kita bisa untuk memahami gitu bagaimana
sistem perpajakan yang ada di Indonesia saat ini. Misalnya kita bisa mengenal PPH, pajak penghasilan orang pribadi yang dikenakan oleh untuk individu pribadi gitu, atau misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Kan misalnya kita nih mahasiswa pasti sering dong kita ke coffee shop shopping gitu ya. Iya, untuk misalnya sekedar nongkrong atau misalkan kita nugas gitu di sela-sela jam kelas gitu. Nah, itu pasti kita makanan dan minuman yang kita beli itu kalau kita teliti lagi struknya itu pasti dipotong sama pajak. Biasa dipotong sama pajak. Nah, itu teman-teman, itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi dikenakan pada barang atau jasa yang kita beli sehari-hari. Ya benar. Nah, ini juga ada perbedaan tapi nanti akan kita bahas di sesi yang selanjutnya. Palingnya perbedaan nanti ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau kita misalnya di kafe itu kena apa sih? Pajak restoran kah atau PPN? Nah, itu menarik gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut aja ya. Tapi menurut Sasa nih ya, mungkin yang pasti kan Sasa tuh pernah ngobrol, ya pastilah ya, pernah bergaul dengan teman-teman sebayanya. Menurut Sasa nih di kampus, tentang kesadaran pajak generasi muda kita ini seperti apa sih? Sebenarnya harus kita akui ya Mas, kalau kesadaran pajak generasi muda saat ini tuh masih rendah. Tapi kita juga bisa loh jadi bagian dari generasi muda yang aktif buat mengedukasi masyarakat atau teman-teman sekitar kita soal pajak. Nah, karena ternyata masih banyak orang-orang di luar sana, masyarakat itu masih belum sadar betapa pentingnya pajak itu bagi pembangunan negara kita. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti berbagi informasi melalui sosial media atau diskusi-diskusi kampus. Iya, benar sekali. Jadi memang seharusnya tuh kita mendapatkan informasi itu sekarang sudah mudah gitu ya, sudah gampang melalui media sosial, dalam genggaman tangan kita juga sudah bisa mendapat apa sih manfaat pajak itu. Nah, karena saking mudahnya zaman sekarang itu kan sangat mudah sebenarnya untuk membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Misalnya apalagi kita sudah bisa jualan tanpa perlu punya toko. Sudah bisa jualan online itu ya, di mana-mana. Kita mungkin mahasiswa juga mungkin sekarang pasti banyak juga yang sudah memulai usahanya dari dini gitu ya. Memulai merintis karirnya dari sekarang mungkin sebelum nanti masuk ke dunia yang sebenarnya. Nah, pandangannya bagi mahasiswa yang sudah punya usaha tersebut, menurut Sasa, apakah perlu untuk melaporkan pajaknya? Perlu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin udah bekerja paruh waktu atau part time gitu ya, meskipun jumlah penghasilannya tuh belum terlalu besar, kita tetap perlu buat lapor pajaknya. Nah, lapor nih bukan berarti kita harus bayar pajak ya teman-teman. Nah, di sini nih pentingnya pemahaman pajak sedari dini supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kemudian punya rasa peduli terhadap negara kita. Meskipun kita juga misalnya belum punya pekerjaan yang tetap gitu sebagai mahasiswa, kita tetap punya peran besar dalam menjaga kesadaran pajak dengan menambah pengetahuan, kemudian berbagi informasi tentang pajak. Nah, dengan cara itu kita turut mendukung gitu pembangunan negara dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Wah, keren sekali itu ya. Jadi memang namanya punya penghasilan itu harusnya memang sudah sewajibnya untuk melaporkannya ya dalam pajak. Tapi bukan serta-merta ketika menjadi wajib pajak dan lapor itu harus bayar itu. Karena ada batasan-batasannya gitu ya. Mungkin masih banyak masyarakat tadi tingkat kesadaran pajaknya itu rendah. Mungkin masih juga banyak yang belum tahu di mana sih saya mau dapat informasi terbaru tentang perpajakan. Mungkin Sasa bisa ngasih tahu ya. Di mana aja sih media yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat terutama mahasiswa kalau ingin mendapat informasi terbaru tentang perpajakan. Ya Mas, jadi di era yang udah semakin digital ini, apalagi ini udah eranya Gen Z, Gen Alpha gitu yang tumbuh banyak banget gen-gen ya. Seiringan sama era digital ini pasti udah gak asing banget sama media sosial. Jadi sekarang ini kita bisa dengan mudah berbagi informasi seputar pajak itu lewat media sosial seperti website pajak.go.id, kemudian juga Instagram DJP,
YouTube, terus juga X, dan masih banyak lagi. Jangan lupa juga kita bisa ikut mendukung gitu program-program edukasi perpajakan yang sering diadakan oleh pemerintah atau instansi-instansi terkait gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa jadi generasi muda yang paham pajak gitu dan bisa berbagi kepada yang lainnya. Cakep. Jadi ada satu website lagi tadi udah ada pajak.go.id gitu ya. Terus ada Instagram DJP, ada X, mungkin ada Facebook juga, ada YouTube. Ada satu lagi website namanya edukasi.pajak.go.id. Nah, di situ teman-teman dulur pajak itu bisa melihat informasi-informasi terbaru tentang perpajakan. Mungkin juga bisa informasi Renjani, namanya relawan pajak untuk negeri gitu ya. Kayak saya kalau saya magang gitu ya di sini ya. Magang di Kemenq gitu ya. Nah, nanti bagaimana caranya? Caranya kita udah ada ya di YouTube lagi di podcast sebelumnya ya, Dulur Pajak. Jadi Dulur Pajak nanti bisa di scroll ya di YouTube kita, di YouTube kami di Kanwil DJP Jawa Timur 2 tentang bagaimana caranya sih untuk magang di Kemenq. Nanti bisa dipilih ya, nanti ada DJP, Bea Cukai, Bendaharaan dan sebagainya gitu ya. Benar banget. Terakhir nih apa sih yang Sasa pengen sampaikan ke teman-teman mungkin ya, ke teman-teman sesama generasi muda seperti saya ini gitu. Oke, jadi teman-teman, meskipun kita sekarang ini tuh masih belum bisa bayar pajak secara langsung, yuk kita mulai pikirkan gitu, gimana kita bisa menjadi mahasiswa yang sadar akan pajak. Nah, kita bisa belajar lebih banyak tentang pajak dan menyebarkan informasi ini ke lingkungan sekitar kita. Jadi ayo kita jadi bagian dari solusi pajak Indonesia yang lebih baik gitu. Bayangin coba nanti kalau misalnya mahasiswa lebih banyak yang paham gitu dan sadar sama pajak, ini kan akan mempercepat perubahan positif dalam sistem perpajakan di negara kita gitu. Kita bisa jadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana cara memahami dan mengaplikasikan pajak gitu dengan benar. Nah, bukan nggak mungkin nantinya di masa depan kita bisa punya masyarakat yang lebih sadar gitu akan pajak. Nah, benar sekali kawan pajak, dulur pajak ya. Jadi kalau misalnya semuanya sudah sadar pajak gitu ya, seperti cita-cita Indonesia 2045 gitu ya. Jadi generasi emas semuanya sudah sadar pajak, pastinya nanti pembangunan lebih meningkat dan APBN kita menjadi lebih kuat gitu ya. Bener banget. Terima kasih Sasa sudah mampir ke studio kami ya, podcast Kanwil DJP Jawa Timur 2. Nah, jarang-jarang kapan lagi ya dulur pajak ya mendapat narasumber yang masih muda gitu ya, masih fresh gitu ya, dan pastinya terus mendukung program-program pemerintah yang baik gitu ya. Ya tidak ada yang baik, semuanya baik program pemerintah gitu ya. Oke, terima kasih dulur pajak sudah menyaksikan podcast kita pada sore hari ini. Pada sore hari lagi, pada terserah ya dulur pajak ya, mau nontonnya pagi, sore, siang, malam, terserah dulur pajak. Dulur pajak kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan ke saya aja ya, ke Sasanya nanti aja dulu. Kalau mau minta nomor Sasa jangan dulu ya, ke saya dulu aja, lewatin saya dulu. Oke, ada nomornya ya di WhatsApp 081 221 210 210. Ya, saya ulangi ya, 081 221 210 210, atau juga bisa DM kami di @pajakjatim2, atau juga bisa dulur pajak bisa meninggalkan kolom komentar di sini ya, komen-komen mungkin yang mau masih bertanya-tanya tentang pajak ya, tentang pajak, bukan tentang Sasa. Oke. Terima kasih dulur pajak, terima kasih Sasa sudah menemani saya pada podcast kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Dadah.